ini ya masih masih sifatnya ya konvensional mungkin ya, sifatnya konvensional atau dalam beberapa belakangan hari ini ya mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih terfokus kepada guru mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan semacam motivasi atau juga memberikan hal yang positif sehingga dalam proses pembelajaran ke depan lebih ada perbaikan dan perubahan menuju yang lebih baik. Artinya nonsen kita berpikir untuk mencapai Indonesia Emas 2045 kalau nggak dari sekarang kita mulai berbenah. Harapannya saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan juga Ketua PGRI Kota Medan berharap Bapak Ibu guru yang memang betul-betul bisa mengikuti kegiatan ini karena kebetulan untuk mendaftar kegiatan ini masih ada waktu diperpanjang sampai 31 Desember ya Bu Aita ya. Iya benar Pak, sampai akhir tahun. Jadi harapannya itu ya, saya tetap akan mengikuti perkembangannya, mengikuti progresnya. Saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, guru, dan juga ada kepala sekolah juga ikut bersama ini, Bu Ersada saya lihat ada juga di sini ya. Ada Ini cukup beberapa luar biasa wali. nih Bu Ersada ini. Dia mengikuti perkembangan-perkembangan perbaikan pendidikan ini, khusus di Kota Medan. Harapan saya ya, mungkin saya tetap akan mengikuti perkembangannya. Harapan kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar memang guru-guru yang betul-betul punya keinginan untuk merubah atau memperbaiki proses pembelajaran yang ada di Kota Medan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat terkhusus Kota Medan masalah rapor pendidikan Bapak Ibu. Ya, kita sudah melihat literasi dan numerasi itu cukup rendah. Jadi harapannya dengan program seperti ini supaya bisa meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di dalam proses pembelajaran. Itu harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Baik, kepada Ibu Aita dan teman-teman narasumber, Pak Maratimbo dan Ibu Dwi, harapannya semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sukses dan baik. Dan juga kita berharap berikanlah kepada teman-teman guru kita pencerahan ya supaya teman-teman guru kita bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memperbaiki pendidikan terkhusus di Kota Medan. Saya rasa itu saja dari saya mungkin Bapak Ibu sekalian karena lebih lebih terfokus kita ingin mendengarkan arahan dan mungkin masukan dari narasumber daripada saya harus memberikan sambutan. Yang jelas saya akan mensupport secara penuh supaya kegiatan ini bisa sukses sampai pada akhirnya nanti. Itu saja dari saya mungkin lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Ada Pak Mildan ini. Pak Mildan, sukses juga Pak Mildan ya. Tolong juga ikut dibantu teman-teman supaya bisa sukses dalam kegiatan ini. Oke, baik. Lebih kurang mohon maaf. Pak Pada Potret pun ada itu, cuman nggak nampilkan videonya. Saya terpaksa karena pakai baju kaos, terpaksa pakai jaket ini. Ya kan? Supaya nampak lagi sedang Zoom gitu. Karena di record ini sama Ibu Aita ini kan. Oke, itu saja mungkin kepada Bapak Ibu. Semoga sukses, kegiatan bisa terlaksana dan harapannya lebih banyak lagi yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini supaya kita bisa semakin ramai kita berkolaborasi untuk memperbaiki dan membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas atas dukungan, motivasi, serta petuahnya yang luar biasa. Kami siap mendukung program pendidikan Dinas Pendidikan Kota Medan, Pak, untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baik, Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru hebat semua, sepertinya kita langsung saja ke acara inti kita. Untuk yang pertama, akan disajikan pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Maratimbo Harahap. Beliau akan mengangkat tema tentang praktik baik implementasi pembelajaran mendalam, pemanfaatan digital dalam manajemen dan asesmen, wujudkan pendidikan bermutu di SD Negeri 10 Rantau Selatan. Jadi ini merupakan praktik baik beliau di sekolah beliau. Izin saya akan menampilkan biodata dari narasumber kita. Bapak Maratimbo Harahap SPD adalah kepala sekolah di SD Negeri 10 Rantau Selatan. Beliau juga guru penggerak angkatan 3, kemudian pengajar praktik
Angkatan 9, Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Labuhan Batu, Trainer Literasi BPMP Sumatera Utara, Ketua K3S Kecamatan Rantau Selatan, Sekretaris PGRI Kecamatan Rantau Selatan, Best Presenter Terbaik 2 pada Seminar ISES Universitas Sultan Zainal Abidin 2025 di Terengganu, Malaysia. Kemudian prestasi terakhir beliau di tahun ini adalah terbaik pertama Kepala SD Transformatif Apresiasi GTK tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa sekali. Jadi kita ingin dengar seperti apa praktik baik dari beliau. Kami persilakan kepada Bapak Maratimbo untuk berbagi praktik baik dengan kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aita. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah, Oke, Pak. Sudah, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam salam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu ya. Pergi ke taman memetik delima, tak lupa Cakep, singgah membeli jamu. Ilmu cakep, dibagi akan jadi cahaya, bertambah cakep. makna saat kita berbagi untuk sama-sama maju. Mantap. Cakep. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Andi Yudhistira SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Ketua PGRI Kota Medan. Yang saya hormati rekan sejawat Ibu Pengawas Sekolah Terbaik 1 Provinsi Sumatera Utara, yaitu Ibu Lili Kurniati SPD. Yang saya hormati juga rekan sejawat Bapak Ibu penyelenggara webinar hebat malam ini yang dipamoni oleh Ibu Aita Maharani, Sarjana Sastra yang merupakan Duta Wardah Inspiring Teacher Gen 8 yang sudah memfasilitasi kegiatan kita malam hari ini. Lalu selamat malam Bapak Ibu, para pendidik hebat, praktisi pendidikan, para mahasiswa, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Selamat Tadi malam, sudah Pak. disampaikan, ya, terima kasih Bu. Ini sebelumnya saya sapa Bapak Ibu, ini saya lihat hampir kebanyakan ini dari wilayah Kota Medan ini, jadi membuat saya agak down karena ini sebagai ibu kota provinsi ya Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada Bapak Kepala Sekolah keren dari SMP 45, adik kami Pak Erwin ya, sudah hadir di sini juga, dan ada beberapa juga dari kabupaten lain di sini ya Bapak Ibu. Izinkan Bapak Ibu di sini untuk saya sedikit bercerita ya Bapak Ibu, pengalaman atau cerita praktik baik yang mungkin saja Bapak Ibu sebenarnya di satuan pendidikan Bapak Ibu sudah melaksanakan hal-hal baik seperti ini, tapi mungkin belum terekspos atau belum ikut dalam event-event perlombaan. Alhamdulillah untuk tahun 2005 ini kami mewakili Kabupaten Labuan Batu dari kategori Kepala SD Transformatif menjadi terbaik 1 di Provinsi Sumatera Utara dan lanjut ke tingkat nasional Bapak Ibu. Nah, dalam forum ini kita masih sama-sama belajar Bapak Ibu, bukan berarti nanti yang kami ceritakan itu adalah yang terbaik, tapi adalah untuk kita saling berbagi cerita ya, untuk nanti bisa direplikasi atau diadopsi ataupun di ATM ya di satuan kita pendidikan kita masing-masing. Sebelum memulai presentasi ini, boleh nih saya bertanya ya Bapak Ibu, silakan nanti dijawab di kolom chat kita yang berasal dari unsur kepala sekolah atau guru atau tenaga administrasi atau dari bidang lainnya non pendidikan. Silakan dijawab Bapak Ibu di kolom chat kita. Bapak Ibu berlatar belakang dari apakah kepala sekolah atau guru
atau tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan atau bidang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Aita, nama saya lah Mada Timur Rahab SPD, Kepala SD 10 Rantau Selatan. Saya bertugas di SD tersebut pas Bapak Ibu 3 tahun bulan 11 yang lalu, genap 3 tahun bahwa saya bertugas untuk memimpin di Satuan Pendidikan SDN 10 Rantau Selatan. Dari perjalanan praktik baik kami itu Bapak Ibu, ternyata butuh 3 tahun bagi saya untuk membangun suatu sistem atau fondasi bagaimana menguatkan, menggerakkan, serta memberdayakan seluruh aset dan SDM yang ada di sekolah saya untuk bagaimana bisa sama-sama bergerak untuk mencapai visi dan misi tujuan pendidikan. Karena Bapak Ibu, sejatinya pemimpin itu adalah yang bisa menggerakkan, memberdayakan, bukan dia yang tampil sendiri atau merasa yang paling berhasil sendiri, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, di sini praktik baik kami berjudul Implementasi Pembelajaran Mendalam di SDN 10 Rantau Selatan, merupakan program kepemimpinan kepala sekolah dalam hal pemanfaatan digital dalam manajemen dan asesmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu di SD Negeri 10 Rantau Selatan. Bapak Ibu, kita ketahui pembelajaran mendalam ini adalah salah satu kebijakan baru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini diselingi dengan beberapa program prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu, di salah satu di empat kerangka pembelajaran mendalam itu adalah selain dari praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran adalah dalam hal pemanfaatan digital. Di sini saya hanya menceritakan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang pemanfaatan digital. Ini terkait juga Bapak Ibu dengan istilah transformasi ya Bapak Ibu. Transformasi itu artinya perubahan yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Kota Medan tadi atau Bapak Sekretaris Dinas bahwa transformasi itu adalah perubahan ya Bapak Ibu, artinya dari yang manual ke menjadi digital atau yang konvensional menjadi yang lebih cepat ya kan, valid, akurat dan sebagainya. Salah satunya adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini pun Bapak Ibu memang sekarang lagi digalak-galakkan, yaitu ditandai dengan adanya dibagikan ke beberapa sekolah. Sekarang ini adalah papan interaktif atau IP, kemudian akan datang juga laptop, seterusnya Bapak Ibu. Itu adalah bagaimana keseriusan dari pemerintah pusat untuk dalam rangka menggalakkan pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Nah, ceritanya di SD 10 Rantau Selatan, Bapak Ibu, bahwa kami dalam 3 tahun ini, berjalan 3 tahun, sudah menjalankan di hari awal. Tetapi bedanya adalah Bapak Ibu belum terintegrasi di dalam satu sistem aplikasi. Kami absensi siswa sudah berbasis digital, Bapak Ibu. Jadi kami tidak melakukan absensi siswa lagi dengan buku absen murid ya Bapak Ibu, langsung terekap otomatis jumlah kehadiran siswa. Kemudian asesmen dan ujian tengah semester dan formatif dan sumatif pun kami sudah berbasis digital Bapak Ibu. Jadi nilai anak itu lebih akurat Bapak Ibu. Bukan rekayasa, bukan karena melihat wajahnya atau karena sering memberikan kado pada hari guru dan sebagainya ya Bapak Ibu, tetapi betul nilai yang asli didapatkan. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini saya tidak menjelaskan, biar lebih singkat kita Bapak Ibu tentang apa itu pembelajaran mendalam. Barangkali Bapak Ibu guru semuanya boleh menyampaikan di grup chat bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau mendapat pelatihan dari pembelajaran mendalam. Langsung saja kita ke intinya Bapak Ibu, bagaimana praktik pemanfaatan digital yang merupakan kerangka pembelajaran mendalam di SD 10 Rantau Selatan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa praktik yang sudah atau program sekolah yang sudah kami laksanakan atau lakukan dengan memanfaatkan digital Bapak Ibu. Di sini di layar sudah terpampang Bapak Ibu. Yang pertama adalah
penggunaan absensi pintar, yaitu absensi kehadiran peserta didik yang secara digital, di mana anak diberikan barcode per siswa, dan setiap hadir ke sekolah akan di-scan oleh guru piket dan guru kelasnya, Bapak Ibu, dan akan terekap secara otomatis nanti di dalam satu aplikasi kami yang sudah terintegrasi dan terpadu, Bapak Ibu. Nah, absensi pintar ini terkoneksi dengan nomor WA seluruh orang tua siswa. Jadi ketika siswa melakukan scan barcode kehadiran, WA orang tua siswa akan mendapatkan notifikasi bahwa anaknya sudah belajar, sudah tiba di sekolah dan siap untuk menerima pembelajaran. Ini memberikan kenyamanan kepada para orang tua bahwa anaknya betul sudah sampai di sekolah, Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengelolaan asesmen yang saya sampaikan cerita pendeknya Bapak Ibu adalah dalam asesmen awal tahun ajaran baru, kemudian sumatif dan formatif kami sudah berbasis digital, dan selanjutnya di sini Bapak Ibu, yang ketiga adalah penggunaan media elektronik dalam pembelajaran. Ini memang saya berikan SOP kepada guru-guru saya untuk terus memanfaatkan alat-alat digital atau yang diberikan oleh pemerintah, Chromebook dan sebagainya di sekolah untuk bisa meningkatkan kemampuan digital guru. Selanjutnya akan berdampak pada pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya digitalisasi administrasi sekolah, Bapak Ibu. Sekarang berkas-berkas penting seperti surat menyurat, kemudian berkas guru, SK dan sebagainya sudah tersimpan di aplikasi. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah kami ada kegiatan pemberkasan dan sebagainya, tidak kumpulkan berkas lagi Bapak Ibu, tapi sudah tersimpan seluruh administrasi guru. Di sini juga sudah terbuat template surat. Di sini misalnya kalau ada murid akan pindah, di situ sudah ada template, tinggal memasukkan untuk petugas administrasi, tidak mengarang-arang lagi surat dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi ini untuk menjaga keamanan, jadi tidak perlu lagi bundel-bundelan bagi penyimpanan berkas-berkas. Selanjutnya ini yang keempat, yang kelima Bapak Ibu, di sekolah kami ini yang baru kami luncurkan aplikasi e-Keren. Semua tadi daftar hadir berbasis digital, kemudian administrasi, kemudian asesmen itu sekarang sudah kami satukan di dalam satu aplikasi e-Keren, dan beberapa bulan yang lalu alhamdulillah sudah bisa didaftarkan di Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa cek atau buka-buka Bapak Ibu. Sedikit kami sampaikan yang menentukan bahwa menjadi yang terbaik Bapak Ibu bukan karena kerennya ataupun mahalnya aplikasi yang disajikan, tetapi betul adalah bermanfaat dan berdampak. Itu penilaian dari para dewan juri kemarin Bapak Ibu. Apa sih dampaknya ke sekolah, kesatuan pendidikan, ke peningkatan kualitas pembelajaran, dan tentunya perbaikan rapot pendidikan sekolah seperti literasi, numerasi, dan sebagainya yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, transparansi anggaran, Bapak Ibu. Ini yang terakhir kami masukkan beserta tim digitalisasi sekolah, bahwasannya pelaporan keuangan dana BOS itu saya masukkan selama 3 tahun saya menjabat di sekolah itu, saya pampang dengan terbuka di aplikasi. Seluruh orang tua murid, masyarakat, komite sekolah bisa melihat kemana penggunaan dana BOS ini Bapak Ibu ya. Walaupun ini berat awalnya, tapi saya memberanikan diri Bapak Ibu untuk terbuka, karena ini nanti akan berdampak pada hasil refleksi di akhir dari paparan ini nanti. Selanjutnya, kami Bapak Ibu menggalakkan publikasi kegiatan sekolah melalui media sosial sekolah seperti TikTok, Instagram, kemudian Facebook dan platform lainnya untuk memberikan laporan kepada orang tua murid, kepada masyarakat sekolah, apa yang sudah dilakukan di sekolah dan apa yang dilaksanakan anak. Ini Bapak Ibu sebagai selain itu untuk menaikkan branding sekolah Bapak Ibu. Dan terakhir kami melakukan olimpiade berbasis digital Bapak Ibu untuk IPA, matematika untuk tahun 2025 ini sudah kami mulai berbasis digital Bapak Ibu. Itu 8 beberapa hal baik yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Bapak Ibu semuanya, ini saya ceritakan latar belakang dari munculnya aplikasi e-Keren kami itu Bapak Ibu. Ini situasinya adalah manajemen, administrasi, kehadiran dan sebagainya di sekolah kami selama ini masih manual dan konvensional. Kemudian perencanaan program sekolah
belum berbasis data. Seringkali ini Bapak Ibu, sekolah, baik kepala sekolahnya, gurunya, sering membuat-buat program sekolah karena melihat-lihat daripada kegiatan sekolah orang lain tanpa memperhatikan data yang di sekolahnya untuk bisa memastikan program itu betul sesuai dengan yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jadi bukan karena ikut-ikutannya Bapak Ibu. Jadi ini saya lihat di sekolah itu selama ini seperti itu di sekolah saya ketika saya pertama ditugaskan menjadi kepala sekolah. Kemudian mutu pendidikan di sekolah kami ketika saya masuk menjadi kepala sekolah Bapak Ibu rendah karena di mana literasi dan numerasi beserta kualitas pembelajaran itu masih pada label kuning Bapak Ibu di rapat pendidikan kami. Nah, ini menjadi perhatian saya yang paling utama ketika menjabat kepala sekolah untuk bagaimana meningkatkan eh, rapat pendidikan sekolah. Selanjutnya, rendahnya partisipasi mitra, yaitu orang tua, komite, dan selama ini karena sekolah kurang keterbukaan dan sebagainya, jadi minim dukungan dari luar, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah budaya kerja dan pemanfaatan aset, Bapak Ibu, belum tercipta dengan baik. Di sekolah kami terdapat 58 Chromebook, 5 Smart TV, kemudian ada Infocus dan beberapa alat lainnya, itu seringkali hanya disimpan di lemari tanpa dipergunakan. Ini yang menjadi situasi yang melatar belakangi saya, Bapak Ibu, untuk melakukan atau menggerakkan sebuah inovasi dengan transformasi pemanfaatan digital, Bapak Ibu. Nah, apa di dalam melakukan praktik baik, Bapak Ibu, tentu tidak selalunya mudah, ada tantangan yang kita hadapi. Ya, diantaranya Bapak Ibu, kapasitas literasi digital guru rendah. Ya, Bapak Ibu, apalagi kalau orang guru yang umur tua atau senior ya Bapak Ibu, pasti kalau udah digital, ampun, ya kan Bapak Ibu, pasti menyerahkan kepada yang muda-muda aja lah gitu kan. Kemudian resistensi perubahan, kebanyakan dari warga sekolah kita, guru-guru itu nyaman dengan keadaan sekarang, tidak mau adanya perubahan, dianggap itu meribetkan dan mengganggu kenyamanan selama ini Bapak Ibu. Ini terkait budaya kerja ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan pengelolaan manajemen dan asesmen yang terintegrasi. Kita sekarang Bapak Ibu perlu melakukan transformasi bagaimana sekolah kita itu memang mempunyai satu sistem untuk pelaporan, untuk administrasi dan manajemen yang terintegrasi dalam satu aplikasi yang untuk mempermudah guru, untuk tidak terbebani dalam administrasi semata Bapak Ibu, dan berguna juga untuk warga sekolah lainnya. Selanjutnya, infrastruktur pendukung. Murid di sekolah saya Bapak Ibu hampir 600 siswa, sementara yang saya ceritakan tadi kepada Bapak Ibu hanya 58 Chromebook. Nah, bagaimana kami melaksanakan ujian berbasis digital sementara hanya 58 Chromebook? Nah, nanti ini berhubungan dengan yang bawahnya Bapak Ibu, keterlibatan mitra pembelajaran. Ah, Alhamdulillah sekarang itu dukungan sangat bagus Bapak Ibu, dan kurangnya optimalisasi pemanfaatan teknologi selama ini sering disimpan di lemari, tidak dimanfaatkan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini aksi yang saya lakukan Bapak Ibu beserta guru-guru keren saya di SD 10 Rantau Selatan. Kami mempunyai moto keren ya Bapak Ibu, sekolah keren, yaitu kolaborasi, edukasi, ramah, efisien, dan nyaman. Itu nama moto sekolah kami. Nah, bagaimana kami melakukan aksi di sekolah kami dengan guru-guru keren kami adalah pertama perencanaan. Saya membentuk tim digitalisasi sekolah, kemudian membentuk SOP pemanfaatan digital, kemudian memberikan pelatihan. Tadi kan saya sampaikan Bapak Ibu, kapasitas digital guru-guru saya sangat rendah. Ini menjadi tantangan bagi saya, maka saya memanfaatkan dan memberdayakan kombel sekolah Bapak Ibu. Dalam sebulan 2 kali kami belajar bersama tentang pemanfaatan digital, mulai dari misalnya word wall, quizzes, pemanfaatan smart TV, dan ini papan digital dan lainnya. Kami saling belajar Bapak Ibu setiap dalam 2 kali dalam sebulan itu di Kombel, ini untuk meningkatkan kapasitas digital guru-guru saya. Kemudian Bapak Ibu adalah penguatan budaya kerja dan belajar, perencanaan program-program sekolah sekarang kami rancang, kami ciptakan kokurikuler, budaya positif dan sebagainya itu berdasarkan data, informasi yang kami catat, refleksi yang kami buat. Nah, bagaimana memang program itu betul-betul yang dibutuhkan peserta didik kami, bukan asal meniru atau mencontoh daripada sekolah-sekolah lain tanpa mempertimbangkan karakteristik peserta didik, keadaan sekolah, sumber daya yang mendukung dan sebagainya. Selanjutnya implementasi integrasi pengelolaan, itulah lahirnya
ekran Bapak Ibu. Di sini ada barcode-nya Bapak Ibu. Tadi sudah dikirimkan oleh Ibu Aita juga di kolom chat kita, link untuk Bapak Ibu jika ingin masuk ke aplikasi ekran kami ini. Kemudian Bapak Ibu, penguatan kolaborasi dengan kemitraan pembelajaran, alhamdulillah Bapak Ibu, itu saya langsung mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa, kepada komite, dunia usaha dan industri untuk mendapat dukungan dalam melancarkan program saya dalam pemanfaatan digital di sekolah. Selanjutnya optimalisasi pemanfaatan teknologi, kemudian kami memanfaatkan media sosial dan perangkat-perangkat lainnya untuk mempublish kegiatan sekolah supaya menaikkan branding sekolah dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah Bapak Ibu. Setelah kami melakukan aksi tersebut, nah bagaimana dampaknya Bapak Ibu bisa lihat di barcode ini juga. Bapak Ibu, beberapa hasil refleksi kami, dampak yang kami dapatkan setelah bertransformasi Bapak Ibu adalah efisiensi manajemen sekolah, sistem manajemen terintegrasi Bapak Ibu, absen kehadiran siswa, kemudian nilai, tidak lagi merepotkan guru dalam mendata atau menilai dan melakukan proses administrasi, tapi sudah terbantu dalam digital. Jadi Bapak Ibu, guru di sekolah kami bisa fokus dalam kegiatan mengajar, tidak terbebani dalam administrasi Bapak Ibu. Kemudian data hasil belajar lebih transparan, betul Bapak Ibu. Ya, bukan karena melihat kedekatan keluarga, anak pejabat, atau melihat banyaknya kado yang disampaikan pada hari guru, tetapi adalah betul yang kalau digital ini nggak bisa direkayasa Bapak Ibu. Berapa dapat anak ya seperti itu munculnya, dan di aplikasi Ekeren itu semua guru, orang tua, murid bisa melihat langsung hasil ujiannya Bapak Ibu. Kemudian peningkatan partisipasi mitra pembelajaran dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini jelas Bapak Ibu. Kalau kita sudah terbuka kepada masyarakat, memberikan trust yang baik, baru melibatkan mereka kepada warga sekolah, orang tua, komite, tentu Bapak Ibu dukungan sangat banyak. Nah, Bapak Ibu itu kelihatan Bapak Ibu ketika kami melakukan ujian berbasis digital dan membuat kartu absen online tadi itu dapat dukungan, tidak semua dari dana Bapak Ibu, ya kan? Bahwa untuk kartu digitalnya dicetak oleh di sekolah, tetapi untuk tempatnya, gantungannya itu dari orang tua siswa. Kemudian untuk ujian berbasis digital Bapak Ibu, karena kami hanya 58 Chromebook, itu hanya dipakai untuk keluarga yang tidak mempunyai smartphone, keluarga yang berlatar belakang susah. Tetapi yang lainnya Bapak Ibu, selama 6 hari ujian itu disiapkan oleh orang tuanya smartphone untuk ujian beserta dengan paket datanya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang kami dapatkan lagi Bapak Ibu? Pembelajaran di kelas itu lebih menarik karena guru-gurunya sudah menaik tadi kemampuan digitalnya. Jadi Bapak Ibu tidak semata-mata monoton dengan metode ceramah, diskusi dan sebagainya, tapi sudah memanfaatkan digital. Hal ini menarik perhatian dan semangat motivasi orang peserta didik dalam belajar. Dan ini nanti berefek pada hasil belajarnya Bapak Ibu. Selanjutnya prestasi sekolah kita Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk 2025 ini kami setelah jalan 3 tahun melaksanakan transformasi ini Bapak Ibu, tenaga administrasi saya itu menjadi tenaga administrasi terbaik 1 Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Kemudian sekolah kami menjadi sekolah kreatif inovatif dalam lomba Krenova tingkat Kabupaten Labuan Batu pada tahun ini. Kemudian siswa kami menjadi siswa juara 1 Olimpiade Matematika yang biasanya dikuasai oleh swasta atau sekolah-sekolah SDIT atau sekolah background dari sekolah Cina Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2024 yang lalu kami sekolah negeri yang pertama mencapai juara 1 terbaik matematika dalam Olimpiade Matematika ya Bapak Ibu. Selanjutnya dalam Olimpiade dalam cerdas cermat digital di Kecamatan Rantau Selatan Bapak Ibu 2 tahun berturut-turut pada peringkat pertama, dan terakhirnya saya kepala sekolahnya menjadi kepala SD transformasi tahun 2005. Jadi kami lihat Bu, pertama berdampak mereputasi adalah ternyata siswanya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau udah belajarnya bagus, siswanya meningkat. Baru tahun berikutnya yang menjadi juara atau yang terbaik adalah guru dan tenaga administrasinya. Baru saya tahun ketiga baru bisa mendapatkan predikat terbaik kepala SD transformatif di Provinsi Sumatera Utara Bapak Ibu. Dan masih banyak prestasi lain. Dan selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah
raport pendidikan kami yang saya sampaikan tadi, 3 label kuningnya literasi dan numerasi, sekarang sudah label hijau semua dan meningkat. Nah, kadang-kadang kan Bapak Ibu ada label hijau tapi nurun, tapi alhamdulillah semua aspek pada raport pendidikan label hijau dan meningkat Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir, kepercayaan masyarakat Bapak Ibu, dukungannya sangat luar biasa. Baru-baru ini kami mendapatkan Bapak Ibu bangunan pondok gazebo, pondok baca untuk di luar yang sudah berlantai keramik dan tiangnya adalah yang dari baja bukan dari kayu dan lebih bagus, sebanyak 3 gazebo atau pondok belajar yang bisa dimanfaatkan siswa di luar. Itu Bapak Ibu semua dari orang tua siswa. Jadi apa-apa sekarang program sekolah langsung didukung oleh orang tua siswa. Karena apa? Kita memberikan keterbukaan, melibatkan mereka, baru menyampaikan kemajuan dan terus berkomunikasi dengan warga-warga sekolah, yaitu komunitas sekolah, orang tua murid. Dan terakhir ini kami langsung mengantarkan Bapak Ibu paket bantuan dari sekolah kami ke daerah terdampak di Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak Ibu, berupa peralatan sekolah, kemudian sembako, dan uang tunai. Itu semuanya Bapak Ibu adalah kolaborasi dari para guru, kemudian para orang tua siswa kami yang alhamdulillah sampai satu pickup ya Bapak Ibu, kami langsung mengantarkannya ke daerah terdampak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sistem evaluasi bagaimana agar program-program sekolah termasuk pemanfaatan digital ini dapat berjalan. Kami membuat SOP, kemudian selalu melakukan refleksi Bapak Ibu, dan kepala sekolah saya selalu melakukan monitoring untuk memastikan. Dan bagaimana keberlanjutannya Bapak Ibu program sekolah termasuk pemanfaatan digital ini, saya masukkan memang ke RKJM, RKAS sekolah, seperti pelatihan-pelatihan Kombel itu untuk meningkatkan kapasitas literasi digital guru-guru. Saya Bapak Ibu, saya pada mengundang juga dari luar narasumber untuk bagaimana guru-guru di sekolah saya meningkat kemampuannya Bapak Ibu. Nah, itu contoh keberlanjutannya. Jadi selanjutnya kami sudah beberapa kali dipanggil untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu, termasuk di bidang SMP. SMP pun sudah mengundang kami, kemudian sudah berbagi praktik baik juga pernah di Kabupaten Paluta, kemudian di Balitbang Kabupaten Labuan Batu, dan beberapa lembaga dan sekolah yang mengundang kami untuk menyebarluaskan praktik pemanfaatan digital kami di sekolah itu yang sederhana Bapak Ibu, tapi alhamdulillah dampaknya sangat baik untuk kemajuan. Nah, penutup Bapak Ibu, transformasi pembelajaran berbasis TIK bukan sekadar digitalisasi, tetapi perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju pembelajaran yang efektif, literat, numerat, dan berkelanjutan. Mari wujudkan sekolah digital yang unggul dan berkarakter Bapak Ibu. Moto saya pribadi Bapak Ibu, jika kamu ingin mendapatkan yang belum pernah kamu lakukan, apa yang belum pernah kamu lakukan Bapak Ibu. Mungkin itu saja praktik baik atau cerita-cerita sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Di atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator hebat kita, Ibu Aita Maharani, sarjana sastra yang Waalaikumsalam. merupakan kolega di S2 UMN Medan. Baik, terima kasih. Luar biasa, Pak. Merinding saya dengarnya. Ini aplikasinya ini kalau saya boleh kasih bukan keren banget gitu. Terima kasih Bu Aita. Oke, baik. Saya yakin Bapak Ibu guru-guru hebat semua ini merasa penasaran dengan aplikasi ini, tapi rasa penasarannya kita simpan dulu, kawan-kawan semua. Kita masih ada pembicara berikutnya. Nanti setelah seluruh pembicara menyampaikan materi-materinya, baru kita buka sesi tanya jawabnya. Baik, selanjutnya kawan-kawan semua, kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang cantik luar biasa. Ini kakak saya yang selalu humble dengan segudang prestasinya. Narasumber berikutnya adalah Ibu Lili Kurniati, SPD. Beliau akan membawa materi dengan tema
menggerakkan komunitas belajar dengan bakso. Wah, enak nih. Ini bakso bukan sembarang bakso. Bakso ini adalah bakso yang menginspirasi. Baik, izin saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang hebat ini. Nama beliau adalah Lili Kurniati. Sudah terlihatkah share screen saya? Belum, Bu, belum. Belum, Ya? Bu. Oke. Ibu Lili Kurniati ini adalah seorang pengawas muda yang berdedikasi dengan pengalaman lebih dari 18 tahun sebagai guru dan lebih dari 2 tahun sebagai pengawas di Dinas Pendidikan. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat bekerja dengan cepat dan efisien, serta selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pendidikan. Luar biasa. Prestasi terbaik beliau adalah terbaik 1 tingkat provinsi kategori penggerak komunitas belajar, pengawas sekolah. Pengalaman organisasinya, Sekretaris Komunitas Belajar Pengawas Hebat Labuhan Batu pada tahun 2024 hingga sekarang. Nah, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu narasumber yang luar biasa ini dengan baksonya. Kepada Kakanda kami, Kak Lili, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Aita atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan. Oke, sudah terdengar suara saya, Bu Aita? Dengar, Kak, clear. Ya, terima kasih. Eh, izinkan saya berpantun dulu, boleh ya? Boleh. Ya, baik. Air beriak tanda tak dalam, air terjun menghanyutkan. Cakep. Izinkan saya untuk mengucap salam untuk semua hadirin sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Andi Yudhistira SPD MPD sebagai Ketua PGRI Kota Medan yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Senang sekali Pak bisa berjumpa di ruang virtual ini dengan Bapak. Ini kali pertama saya bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI. Salam kenal Pak. Kemudian yang saya hormati, saya sayangi Ibu Aita Maharani, Inspiring Teacher Gen 8 yang sudah senang hati, berkenan hati mengundang saya dan Pak Maratimbo untuk berbagi praktik baik di ruang virtual ini. Hal ini merupakan kesempatan bagi kami untuk melakukan berbagi praktik baik, melakukan kebaikan di hari. Kemudian yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 10 Rantau Selatan Kabupaten Labuan Batu yang merupakan terbaik 1 Kepala Sekolah Transformatif Apresiasi GTK 2025 Provinsi Sumatera Utara. Baik, saya share screen boleh ya? Silakan, Kak. Halo. Anak
647 Sudah 693. terlihat, Bu Aita? Sudah, Kak, sudah. Ya. Ini merupakan praktik baik yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya di komunitas belajar pengawas hebat Kabupaten Labuan Batu. Kami menggerakkan komunitas belajar dengan bakso. Dalam hal ini saya berperan sebagai sekretaris di komunitas kami. Ada apa ya dengan bakso? Penasaran nggak Bapak Ibu? Ya, nah Penasaran tuh. sebelumnya saya bertanya, apakah ada pengawas di ruang virtual ini? Ada, Kak, ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi guru dan juga kepala sekolah. Mungkin bisa, mudah-mudahan juga menginspirasi, bisa diadaptasi dan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Oke, sebentar ada kendala sedikit di sini. Hilang share screen-nya ya Bu Aita. Masih ada, Kak? Oh ya, saya coba ulang lagi. Hilang. Berarti di saya delay ini. Iya, dari tadi saya terpental Bu Aita. Oke, Memang jaringan baik. masih tidak berkawan nih, Kak. Iya. Sudah terlihat ya? Nah, yang melatar belakangi kami membentuk komunitas ini sudah kelompok belajar pengawas yang sebelumnya, tetapi karena pergerakannya kurang maksimal, maka kami mereshuffle ya, atau membentuk ulang kelompok belajar di pengawas kami. Karena kami merasa kelompok belajar itu sangat penting karena untuk meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah dan menambah pengetahuan baru karena dengan kembangnya teknologi sekarang ini maka perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin cepat dan pesat. Hari ini kami bisa mengembangkan inovasi dalam pendampingan. Selain itu juga untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang sekarang ini lebih mengarah ke digitalisasi salah satunya. Kemudian mengatasi kesenjangan pengawas sekolah terkait dengan pengetahuannya terkhusus pengawas muda dan pengawas madya. Kemudian kami juga mendasari pembentukan komunitas belajar ini yaitu untuk meningkatkan kolaborasi sesama pengawas dan meningkatkan mitra pengawas sekolah. Kemudian komunitas belajar pengawas hebat Labuan Batu ini kami menamakannya komunitas pengawas hebat Labuan Batu sudah terdaftar di rumah pendidikan di ruang GTK yang Bapak Ibu bisa mengaksesnya di komunitas pengawas hebat Labuan Batu. Jadi sudah bisa diakses ya. Nah, adapun tantangan yang kami rasakan yaitu ketika menggerakkan komunitas belajar ini ada pengawas yang anti perubahan sehingga kehadirannya antara ada, kadang juga tiada, mungkin karena sudah nyaman dengan cara kerjanya selama ini. Sehingga kurang memotivasi pengawas untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar pengawas sekolah. Selain itu, jarak, akses, dan biaya itu tidak mudah. Jarak tempuhnya jauh, membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kemudian waktu aksesnya dari rumah ke lokasi belajar itu juga tidak mudah karena kondisi jalannya yang sangat jelek. Selain itu juga memakan biaya yang tidak sedikit karena
untuk biaya perjalanan tidak ditanggung oleh perjalanan dinas pendidikan. Kemudian ada keterbatasan waktu dan sumber daya di pengawas kami karena jumlahnya sedikit, sehingga selain sedikit, waktu kerja juga sangat maksimal. Oleh karena itu kami pengawas Labuan Batu menggerakkan komunitas ini dengan cara kolaboratif, sehingga kami membentuknya, meningkatnya dengan Pak So, menggunakan pendekatan belajar asik, kolaborasi solid. Belajar asik di sini maksudnya selama ini kegiatan belajarnya kurang asik dirasa sehingga membuat pengawas malah merasa jenuh. Kami membuat rangkaian kegiatan belajar komunitas itu dirancang dengan cara menyenangkan, kekinian, kemudian ada inovasinya sehingga ingin mencari tahu dan belajar hal-hal baru. Kemudian melaksanakan komunitas belajar ini, menggerakkannya, kami melakukannya secara kolaborasi sehingga terciptanya solidaritas sesama pengawas yang berdampak memotivasi pengawas untuk hadir, kemudian terlibat secara aktif, bukan hanya datang, duduk, tetapi juga berperan aktif di dalam kegiatan belajar. Kemudian tercipta juga suasana yang positif dalam belajar, kemudian ada kreativitas di dalamnya, dan juga ada rasa aman sesama pengawas dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain itu, dengan kolaborasi solid, tercipta komunikasi yang terbuka, saling berbagi pengalaman, berbagi permasalahan yang mungkin yang bisa diselesaikan secara bersama-sama, berbagi solusi. Kemudian dengan kolaborasi solid ini ada visi dan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah. Dan dampaknya juga munculnya kepercayaan sesama pengawas. Selain itu ada pembagian peran yang jelas dalam kegiatan belajar dan saling menghargai pendapat sesama pengawas dan meningkatkan empati sesama pengawas. Nah, adapun aksi nyata sebagai peran saya sebagai sekretaris seperti biasa di bagian administratif, membuat daftar hadir, mencatat di notulen rapat, kemudian membuat undangan di grup WA, terus menjadi narahubung. Selain itu juga mendokumentasikannya, mengunggahnya di media sosial, dan mengkomunikasikannya kepada sesama pengawas terkait dengan pelaksanaan, narasumber. Jadi peran aktifnya harus terasa sekali, walaupun sebagai sekretaris. Nah, ini adalah kegiatan kami di komunitas belajar yang dilakukan secara tatap muka dan tatap maya juga. Kegiatannya karena pengawasnya juga tidak banyak, ini jumlah pengawas kami yang terdiri dari 18 orang se-Kabupaten Labuan Batu. Kemudian kegiatannya selain tatap muka juga dengan tatap maya atau daring yang kami laksanakan juga secara berkolaborasi. Ada yang berperan sebagai narasumber, ada yang berperan sebagai pembawa acara, sebagai administrasi di ruang virtual, dan kegiatan itu kami lakukan secara bergantian. Jadi perannya juga bergantian, sehingga kolaborasi itu terasa hangat dan ngangenin jadinya. Nih, selain kegiatan pembelajaran di dalam Kombel, hasil pembelajaran itu juga kami imbaskan di kombel-kombel yang ada di kecamatan di Kabupaten Labuan Batu. Ini salah satunya yaitu pengimbasan di kombel kecamatan yang dilakukan oleh pengawas sekolah terkait dengan pembelajaran mendalam. Ini ada beberapa pengawas
yang kami lakukan di kecamatan. Jadi bukan hanya di kecamatan yang ada di sekitar kota yang mudah dijangkau, juga kami laksanakan di daerah-daerah yang untuk menjangkaunya membutuhkan waktu yang sangat lama dan kondisi jalan yang tidak mudah, seperti menyeberangi bot, jalan yang berlumpur. Nah, itu menjadi motivasi kami untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru yang berada di daerah terluar, terdalam, dan terpencil. Sehingga pembelajaran mendalam ini bisa terimbas, terdiseminasi, dilaksanakan, dipahami, dan berdampak kepada peserta didik. Nah, ini adalah alur dari kegiatan komunitas belajar kami. Kami melakukan pelatihan di komunitas belajar kecamatan. Setelah kegiatan pelatihan itu, tidak berhenti sampai di situ. Guru yang dilatih membuat rencana tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, setelah membuat rencana tindak lanjut, guru kembali ke sekolah. Kemudian, beberapa bulan berikutnya kami melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil pelatihan yang telah diterima guru dan memonitoring rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut yang sudah direncanakan, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian, pengawas sekolah juga melakukan coaching kepada kepala sekolah terkait dengan pembelajaran mendalam di sekolahnya. Nah, hasil dari monitoring itu kami melakukan pendampingan lanjutan di satuan pendidikan yang dimonitoring berdasarkan RTL yang sudah dibuat, hasil yang didapatkan, dan dampaknya guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran mendalam di kelasnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di satuan masing-masing dan murid merasa senang, nyaman, punya kesempatan belajar yang sama, terus sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang kita laksanakan saat ini dan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, terkhususnya Menteri Pendidikan dan Presiden kita Bapak Prabowo sesuai dengan Astagita yang sudah digagas. Nah, hasilnya bagi pengawas sekolah dari kegiatan komunitas belajar ini, pengawas dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam menjalankan tugas. Kemudian, membuka wawasan baru dan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Komunitas belajar juga menjadi ruang aman untuk berbagi keresahan dan tantangan. Selain itu, dukungan dan umpan balik dari rekan sejawat menambah motivasi dalam menjalankan tugas. Kemudian dengan komunitas belajar terciptanya pengawas yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Dampak berikutnya yaitu mempererat tali silaturahmi antar pengawas. Bagi sekolah, terwujudnya transformasi pembelajaran dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian mendapatkan bimbingan langsung dan berkelanjutan, kemudian mendapatkan informasi dan pengetahuan terbaru, dan ada interaksi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Nah, yang menjadi refleksi adalah ternyata pentingnya pendekatan positif dalam melaksanakan komunitas belajar dan dapat dilaksanakan secara berlanjutan. Kemudian dengan komunitas belajar juga menjadi pendukung proses pembelajaran ataupun katalisator. Dan dengan komunitas belajar yang dilaksanakan dengan cara belajar aktif dan kolaborasi solid, terciptanya siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih, itu dari kami pengawas Kabupaten Labuan Batu.
yang menamakan kelompok belajarnya dengan Pengawas Hebat Kabupaten Labuan Batu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali, Kak Lili. Kalau tadi kepala sekolahnya keren, sekarang pengawasnya hebat. Diksinya luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu guru hebat Baik, semua. Kalau tadi kita sudah mendengar pemaparan menginspirasi dari sisi kepala sekolah, kita juga sudah mendengar pemaparan menginspirasi dari ibu pengawas. Ternyata tidak hanya guru yang memiliki kombel, pengawas juga memiliki kombel. Jadi mereka langsung memberikan contoh. Nih loh, pengawas juga punya kombel. Pengawas nggak hanya eh, meminta, memerintahkan, tapi juga kami bisa mencontohkan gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru semua, saya akan menyampaikan materi terakhir sebelum sesi tanya jawab. Izin share screen. Oke. Sebentar Bapak Ibu, jaringan saya agak muter ini. Bagi kawan-kawan, Bapak Ibu guru semua yang memiliki pertanyaan, boleh diketikkan di chat room sebelum kita buka sesi tanya jawab ini. Oh ya, udah tahu. Sekarang Oke, sabar ya Bapak Ibu. Sepertinya berat sekali ini. Apakah sudah terlihat tampilan layar saya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu Aita. Oke, terlihat ya? Ya, Bu. Siap. Baik. Kali ini saya akan menyampaikan materi apa sih Wardah Inspiring Teacher yang tadi disondingkan oleh Bapak Sekretaris Dinas kita. Jadi, sebelum saya memaparkan apa itu Wardah Inspiring Teacher, kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Mengajak guru Indonesia menjadikan kelas bukan hanya ruang belajar, tetapi ruang aksi. Tempat murid memahami dunia, menciptakan dampak nyata dari langkah kecil mereka sendiri. Di Wardah Inspiring Teacher, guru bukan sekedar peserta pelatihan. Mereka adalah pemimpin perubahan.
merancang pembelajaran yang hidup, relevan, dan menyalakan keberanian murid untuk berpikir, bergerak, dan berdampak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu semua, Wardah Inspiring Teacher atau disingkat dengan WIT itu adalah bentuk CSR dari Paragon Corp atau terkhususnya itu produk Wardah terhadap dunia pendidikan. Lalu muncul pertanyaan, apakah kegiatan Wardah Inspiring Teacher ini hanya bisa diikuti oleh guru-guru yang perempuan saja? Jawabannya tidak. Wardah Inspiring Teacher ini dapat diikuti oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, baik itu Bapak Guru ataupun Ibu Guru. Apa sih tujuannya? Tujuan dari kegiatan Wardah Inspiring Teacher ini adalah agar para guru sebagai peserta itu dapat menyadari pentingnya merancang pembelajaran yang relevan dengan isu nyata di sekitar murid kita. Kemudian, para guru sebagai peserta dapat mengetahui dan mencobanya dengan mendaftar sebagai peserta Wardah Inspiring Teacher Generasi 8 sebagai upaya untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan merancang pembelajaran yang relevan dengan isu nyata tersebut. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu Guru kawan-kawan semua gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ini adalah timeline-nya. Jadi kegiatan pendaftaran Wardah Inspiring Teacher itu sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 26 November 2025 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Lalu setelah pendaftaran ini, bagi peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dari bulan Februari hingga bulan Maret 2026. Lalu graduation-nya, wisudanya itu dilakukan pada bulan Mei 2026. Seleksi, pengumuman, dan onboarding itu dilakukan pada bulan Januari. Onboarding itu adalah pembukaan secara langsung. Lalu implementasi project yang akan dilakukan oleh seluruh peserta itu dilakukan pada bulan Maret hingga April. Pelatihannya Februari hingga Maret, kemudian implementasi proyeknya itu Maret hingga April, lalu wisudanya itu dilakukan pada bulan Mei. Kemudian, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Wardah Inspiring Teacher ini? Ini sedikit gambaran secara umum. Saat ini, program Wardah Inspiring Teacher Generasi 8 ini sudah memasuki tahap 3. Tahap 1 itu adalah proses seleksi para duta. Jadi duta Wardah itu diambil dari para alumni Wardah Inspiring Teacher di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami mengalami proses seleksi, lalu tahap 2-nya adalah sosialisasi. Nah, sekarang kita masuk di tahap 3, itu adalah seleksi untuk peserta. Sebagai informasi kepada rekan-rekan guru semua, sesuai dengan permintaan Dirjen GTK terhadap pihak Wardah, untuk di generasi 8 ini, pendaftaran peserta Wardah itu dibuka untuk 50.000 peserta. Kalau tahun lalu itu hanya 16.000 peserta. Jadi di graduation kemarin, pihak Dirjen PTK minta kepada Wardah agar tahun ini ditambah.
Mereka minta 50.000 dan alhamdulillah tahun ini diwujudkan oleh pihak Wardah dengan membuka pendaftaran pada peserta kita tahun ini sebanyak 50.000 orang. Nah, peserta-peserta yang sudah mendaftar, nanti saya berikan link pendaftarannya di chat room. Mereka akan mengikuti proses seleksi. Dari 50.000 peserta tersebut akan diseleksi untuk masuk pada tahap penjelajah makna. Tahap 4, penjelajah makna. Dari 50.000 peserta yang mendaftar di tahap 3 ini, masuk ke tahap 4 itu langsung disaring menjadi 25.000 orang. Berarti 50% langsung disaring. Setelah disaring pada tahap 4 ini, peserta yang 25.000 orang ini akan mendapatkan pelatihan. Mereka akan didampingi oleh para praktisi-praktisi yang memang dihadirkan oleh pihak Wardah untuk mendukung proses pendidikan, proses pembelajaran di kelas. Seperti apa sih sebenarnya pembelajaran itu? Langsung kita didampingi oleh para praktisi-praktisi. Di tahap 4 ini, modul asinkron yang akan dipelajari adalah tentang modul guru belajar dan modul pemimpin belajar. Proses ini terjadi di bulan Februari. Jadi, di Januari ini nanti pengumuman peserta yang 50.000 orang tadi, itu masuk semua, akan diseleksi di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, akan diumumkan siapa yang masuk nih. 25.000 orang untuk mengikuti pelatihan penjelajah makna. Lalu kita masuk di tahap 5. Peserta yang di tahap 4 tadi, yang mengikuti penjelajah makna tadi, masuk di tahap 4 sebanyak 5.000 orang. Jadi pertama mendaftar 50.000 orang. Diseleksi menjadi 25.000 orang untuk masuk di tahap penjelajah makna. Di tahap penjelajah makna ini, mereka akan mendapatkan pelatihan. Lalu setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan diseleksi lagi. Jadi di setiap level itu ada seleksinya untuk masuk di tahap penenun aksi. Berapa orang? Dari 25.000 orang di tahap penjelajah makna tersebut akan disaring menjadi 5.000 orang. 50.000 disaring menjadi 25.000, 25.000 disaring menjadi 5.000, kemudian yang 5.000 ini akan disaring lagi di tahap terakhir menjadi 3.000 orang. 3.000 orang inilah nanti yang akan mengikuti proses graduasinya atau proses wisudanya. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat semua, dalam Wardah Inspiring Teacher ini memang benar-benar disaring guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang akan memberikan inspirasi bagi iklim pendidikan yang ada di sekitarnya. Itu harapannya. Nah, pengalaman tahun lalu, itu bagi peserta terbaik dari level 1 hingga level 3, itu diambil 30 orang untuk mendapatkan beasiswa. Mereka diundang langsung ke Jakarta, free, semua ditanggung oleh pihak Wardah, mulai dari tiket pesawat, transportasinya, penginapannya, semua ditanggung oleh pihak Wardah untuk menghadiri puncak temu pendidik Nusantara di Pos Blok Jakarta. Jadi kalau kita terpilih sebagai peserta terbaik, kita bisa mendapatkan beasiswanya itu. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa mengikuti kegiatan ini? Caranya adalah dengan mendaftar dan mengklik tautan yang ada di sini. Link 3 garing with Gen 8.
Nanti saya tautkan linknya di chat room. Setelah kita klik tautan ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada form pendaftaran, Tweetbond Gen 8, kemudian ada lagi di bawahnya Tweetbond-nya. Apa bedanya Tweetbond atas dan Tweetbond bawah? Tweetbond yang atas ini, Bapak Ibu Guru, dia berisi tentang panduan. Nanti Tweetbond ini akan kita unggah di IG kita. Nah, di bagian Tweetbond atas ini ada panduan captionnya seperti apa. Kita tinggal copy paste untuk diletakkan di IG kita. Kemudian Tweetbond yang bawah ini adalah template Tweetbond yang akan kita unggah. Jadi Bapak Ibu Guru kawan-kawan semua, klik Tweetbond yang bawah ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa kita mengunggah Tweetbond, unggah fotonya, diunduh, kemudian kita up di sosial media kita, di IG kita dengan caption yang sudah ada panduannya di Tweetbond yang atas. Lalu setelah Tweetbond ini kita unggah di sosmed kita, di IG kita, maka copy-lah linknya. Copy linknya untuk nanti kita masukkan ke dalam form pendaftaran. Setelah kita membuat Tweetbond ini, kita klik form pendaftaran untuk kita isi, maka nanti akan muncul pendaftaran Wardah Inspiring Teacher. Kalau muncul sudah Wardah Inspiring Teacher-nya, pendaftarannya, nanti akan muncul nih, dari mana Anda mengetahui informasi tentang Wardah Inspiring Teacher ini. Maka Bapak Ibu Guru, rekan-rekan hebat semua, pilihlah jawaban yang paling bawah. Sosial media Duta Program WIT Gen 8. Setelah ini kita klik, maka nanti akan muncul permintaan penggunaan kode referral. Silakan masukkan kode referral DPKP 15 atau SRDD 15. Apa bedanya? Kalau DPKP 15 ini adalah kode referral duta. Kalau SRDD 15 ini adalah kode referral surat rekomendasi dari dinas. Pakai yang mana lebih baik, Bu? Dua-dua sama. Karena kode referral ini adalah kode referral untuk wilayah Sumatera Utara. Jadi kawan-kawan mau pakai yang DPKP 15, oke. Mau pakai yang SRDD 15, oke. Kenapa disarankan menggunakan kode referral ini? Karena kalaulah nanti dalam penyaringan yang 50.000 itu ada kuota. Misalnya nih, Sumatera Utara punya kuota ini 600 orang. Nah, bagaimana panitia mengetahui kita itu dari Sumatera Utara? Maka dia melihatnya dari kode referral ini. Kode referral DPKP 15 atau SRDD 15 itu adalah kode referralnya Sumatera Utara. Silakan kawan-kawan pilih salah satunya. Jangan dipoligami. Jangan dua-dua, salah satu pilih. Pilih yang DPKP 15 atau pilih yang SRDD 15. Oke, itu saja pemaparan saya sekilas tentang Wardah Inspiring Teacher ini. Harapannya teman-teman guru semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, bisa memotivasi, mengajak kawan-kawan guru yang ada di sekitar kita untuk mendaftar di kegiatan Wardah Inspiring Teacher ini agar iklim pendidikan di Sumatera Utara ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, demikian tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber hebat kita. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand.
adakah yang ingin bertanya? Oke, sembari menanti kawan-kawan bertanya, saya ingin bertanya nih dengan Pak Maratimbo. Pak, apa sih tipsnya? Ada itu, Bu Ya kan? Aita, ada yang Oh, bertanya, Bu ada Aita. yang nanya. Saya pending lah. Bapak Heri Oktari Damani, silakan Pak. Boleh memperkenalkan diri, kemudian sebutkan unit kerja ya Pak. Baik, makasih Bu. Sebelum bertanya kepada narasumber, perkenalkan saya Heri Oktari Damanik, unit saya dari UPT SD Negeri 06 6668 Medan Johor. Bu Nita, sebelumnya kalau mengenai pendaftaran WIT tadi itu sudah daftar, namun tidak pakai kode referral. Apakah daftar ulang kembali atau bagaimana? Ini sebelum bertanya ke narasumber begitu. Oh, itu pertanyaan pertama ya Pak. Nanti saya jawab ya Pak. Iya, boleh. Oke. Baik Bu, makasih. Kemudian saya mau bertanya dengan Bapak Kepsek hebat, Bapak Maratimbo, yang luar biasa. Terima kasih Pak Maratimbo, Pak Kepsek, atas praktik baiknya yang luar biasa dan mau berbagi pula dengan kami. Kebetulan saya guru, Bapak Ibu, jadi saya ingin bertanya. Tentu yang disampaikan Pak Kepsek tadi itu tentu idenya adalah pergerakan yang memang dari seorang pemimpin kan begitu. Nah, jadi bagi kami seorang guru, bagaimana mungkin adakah tips atau kiat dari Bapak Kepsek apabila pergerakan itu dari bawah, dari guru begitu. Mengingat karena kami mungkin kalau guru kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi begitu. Jadi bagaimana agar pergerakan dari bawah itu dari guru itu bisa nyampe ke pimpinan dan itu berjalan dengan uh, baik sesuai dengan harapan yang tentunya yang kami inginkan. Mungkin itu sementara Ibu Aita yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pertanyaan. Pertanyaan pertamanya itu sepertinya ke saya. Terima kasih Pak sudah mendaftar di Wardah Inspiring Teacher. Mudah-mudahan rezeki kita bisa bergabung. Kalau Bapak sudah mendaftar Amin. dan tidak pakai kode referral, sebenarnya tidak apa-apa Pak. Nggak masalah. Hanya saja mungkin pertimbangannya tadi seandainya ada kuota kan gitu kan Pak. Terus Bapak ragu nih, boleh nggak sih saya daftar ulang lagi? Boleh, tapi akunnya yang beda ya Pak. Jangan akun yang sama. Pakai akun yang berbeda. Disarankan pakai akun belajar. Disarankan. Kalau nggak punya akun belajar bagaimana Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, bukan menjadi ketentuan kalau dia pakai akun belajar pasti lulus, nggak pakai akun belajar nggak lulus. Tidak, bukan itu rubrik penilaiannya. Jadi kalau Bapak sudah mendaftar tidak pakai kode referral, it's okay. Bapak ingin mengulangnya juga oke, tapi jangan pakai akun yang sama. Gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ini untuk Bapak Maratimbo nih. Tadi kan Pak dari atas nih arusnya, dari atas ke bawah nih. Bagaimana nih kalau arus perubahannya itu justru dari bawah ke atas? Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aita. Terima kasih pertanyaannya Pak Heri Oktari Damanik, PS Guru SD hebat dari SD Johor. Bapak Ibu semuanya, pertanyaan Bapak Heri ini adalah pertanyaan yang general yang sering saya hadapi ketika bercerita berbagi praktik baik kepada guru-guru atau sekolah lain, karena ini yang sering terjadi di lapangan Bapak Ibu semuanya, bahwasanya guru itu sudah melakukan suatu perubahan atau gerakan, namun tidak atau sering tidak dapat dukungan dari atasan begitu ya Bapak Ibu. Itu paling umum Bapak Ibu. Ini memang sering menjadi dilema bagi kita Bapak Ibu semuanya. Satu pihak kalau kita saya sampaikan bahwa guru harus terus bergerak melakukan perubahan,
Walaupun ada tantangannya seperti pimpinan maupun rekan sejawat yang tidak mendukung, bahkan sering eh, menganggap kita aneh kalau kita berbuat suatu perubahan sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya berusaha di tengah, tidak memihak kepada kepala sekolah ataupun kepada guru, tetapi seyogianya bahwasanya sebuah program itu bisa berjalan dengan baik dan ujungnya nanti berdampak adalah kalau adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini, kerjasama ini Bapak Ibu, tidak bisa ibaratkan orang melangkah itu hanya kaki kanan yang berjalan, kaki kiri tidak Bapak Ibu. Ini tentunya eh, tidak maksimal pencapaiannya. Ada beberapa guru yang bisa melakukan sendiri dan siap untuk menghadapi tantangan dan semuanya dan berhasil, tapi dampaknya sedikit, hanya untuk di kelasnya saja dan muridnya saja Bapak Ibu. Harapannya kita semua seperti yang diharapkan oleh Pak Heri ini ada sebenarnya kalau bisa satu sekolah maju bersama gitu, tidak hanya pada gurunya, tapi eh, pada semuanya. Nah, ini memang kuncinya Bapak Ibu ada pada kepemimpinan Bapak Ibu. Saya sering, walaupun kepala sekolah, saya sering eh, memberikan titik poin kemajuan suatu satuan pendidikan itu adalah kepemimpinan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di pemimpin itulah ada kewenangan, kebijakan, baik anggaran, peraturan, dukungan, dan sebagainya untuk berjalannya program tersebut. Jadi kalau guru sendiri bergerak sendiri tentunya dampaknya sedikit dan terbatas, kemampuannya dan kewenangannya tidak luas. Tetapi kalau kepala sekolah bisa menggerakkan, seperti saya sampaikan dari prakata pertama tadi adalah bagaimana seorang pemimpin bisa menggerakkan, memberdayakan, kemudian memanfaatkan SDM-SDM yang ada, warga sekolah itu semua terlibat, Bapak Ibu semuanya, baru dampaknya besar dan terasa, dan kita pun sangat puas Bapak Ibu. Jadi ini penting Bapak Ibu semuanya untuk semua bisa bergerak, ya, tidak bisa hanya gurunya saja atau sebaliknya hanya kepala sekolahnya saja. Jadi strategi yang saya buat di sekolah itu adalah Bapak Ibu eh, seperti kepada orang tua dan masyarakat itu membuat sebuah kesepakatan, kemudian saya menjadi teladan dan contoh yang utama, kemudian Bapak Ibu adalah mendengarkan aspirasi masukan, kemudian bagaimana kita kepala sekolah itu hadir membersamai semua program-program yang dijalankan oleh guru di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Seringkali kepala sekolah membuat program, menyuruh guru buat seperti ini, buat seperti itu, tapi tidak dibersamai atau tidak ditindaklanjuti, hanya diperintah waktu rapat. Tetapi apa kebutuhannya seperti alat-alat atau dukungan dana dan sebagainya, tapi nggak didukung, ya tidak jadi Bapak Ibu. Sama, saya sering juga sampaikan kepada guru, guru kalau hanya nyuruh-nyuruh anak kebersihan tapi tidak dibersamai, pasti hasilnya tidak. Pasti kebersihannya asal-asalan. Ada yang pura-pura bekerja, tapi kalau gurunya ikut membersamai, kemudian mengarahkan yang benar seperti ini cara membersihkannya, pasti hasilnya puas begitu Bapak Ibu. Jadi itu jawabannya Pak Heri. Mungkin bisa disimpulkan sendiri ya Pak Heri, karena ini memang masalah umum yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Semangat ya Pak Heri untuk melakukan perubahan. Terima kasih Bu Iya, Aita, terima jadi kasih. Pak Heri ini sosok guru luar biasa ya Pak Maratimbo ya. Guru yang ingin memberikan perubahan di sekolahnya. Jadi kalau guru yang seperti ini disambut baik dengan kepala sekolah yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik juga untuk sekolahnya, insya Allah sekolahnya bisa seperti sekolah Pak Maratimbo gitu ya. Jadi ini inspirasinya dari Pak Maratimbo nih. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin pembelajaran yang lain seperti ini gitu, menyambut baik setiap ide-ide yang ada. Jadi itu tadi Pak Heri tidak bisa jalan sendiri karena kalau jalan sendiri kita akan pincang, pincang itu tidak imbang dia jadinya. Jadi
Tidak hanya kepala sekolah yang mau, guru juga harus menyambut. Tidak hanya guru yang mau, kepala sekolah juga harus membersamai gitu. Kurang lebih saya menangkapnya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Pak Heri? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu. Cukup baik. Terima kasih Pak. Ini kita bergerak ke chat room ini Pak Maratimbo. Ada pertanyaan di chat room kita dari Ibu Ira Sakinah. Ini kalau saya lihat profilnya ini, Ibu Ira ini adalah kepala sekolah di SDIT Raudatus Sakinah. Ini orangnya luar biasa Pak Maratimbo. Memang ibu kepala sekolah yang hebat. Dia selalu berusaha sekolahnya itu menjadi sekolah yang terbaik. Guru-gurunya juga selalu dimotivasi untuk menjadi guru yang hebat. Jadi ini terima kasih Ibu Ira udah gabung di acara ini. Pertanyaan beliau yang pertama untuk Pak Maratimbo. Bagaimana cara menciptakan inovasi digitalnya? Apakah membuat dengan inovasi sendiri, dengan membeli aplikasi, atau bagaimana gitu maksudnya Pak? Itu aplikasi itu kita desain sendiri atau beli yang udah ada gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua masih untuk Pak Maratimbo. Bagaimana kiat konsistensi menerapkan e-kerennya menjadi lebih efektif dan efisien? Kemudian pertanyaan untuk Ibu Lili, bagaimana peran pengawas di wilayah Ibu dalam mendukung visi misi sekolah mencakup aspek supervisi akademik, misalnya metode mengajar, kurikulum, dan manajerial, kemudian administrasi fasilitator di lingkungan binaan. Oke, jadi ini Pak Maratimbo dulu, saya persilakan untuk menjawab, kemudian saya beri kesempatan kepada Kak Lili. Silakan Pak Maratimbo. Baik, terima kasih Bu Aita Maharani. Izin Ibu Kepsek hebat ya, seperti yang disampaikan Ibu Aita tadi ini dari pertanyaannya pun sudah nampak memang Kepsek luar biasa ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini Bapak Ibu tentang penciptaan aplikasi dan bagaimana konsistensinya. Bapak Ibu, kami alhamdulillah itu tidak merupakan aplikasi belian atau dari vendor atau membuatkan kepada pihak ketiga, namun itu adalah aplikasi sederhana yang berbasis Google Bapak Ibu. Untuk penyimpanannya ada Google Drive, kemudian untuk administrasi data dan sebagainya itu pakai Google Form-nya. Kemudian untuk tempatnya, wadahnya ada Google Site Bapak Ibu. Dan spreadsheet hanya seperti itu karena kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mendapat pembinaan menjadi salah satu kandidat sekolah rujukan Google. Jadi guru-gurunya mendapat pelatihan dari Google. Kemudian saya bentuklah langsung tim untuk digitalisasi sekolah dari beberapa guru yang saya anggap yang paling mumpuni dalam Google itu, maka itu dibentuklah kemudian asesmen dan sebagainya, tapi waktu itu belum terintegrasi. Kemudian disatukan sekarang menjadi e-keren itu, jadi semua warga bisa melihat di situ, itu bukan dibeli, tetapi buatan sendiri, belajar sendiri dari kami tim di sekolah, digitalisasi yang saya bentuk Bapak Ibu. Itu dia. Memang murah meriah, tidak membeli dari vendor. Kalau vendor itu bisa juta dan puluhan belasan juta Bapak Ibu. Dan itu tidak original. Jadi kalau kita ikut lomba itu tidak menang Bapak Ibu. Kalau kita membeli, tapi bukan inovasi namanya itu memanfaatkan gitulah kira-kira ya. Jadi itu Mbak Bu Aira. Kemudian nomor dua, konsistensinya. Memang Bapak Ibu ini sebuah tantangan. Seringkali hanya panas-panas tai ayam lah istilahnya ya. Hanya sebentar diberlakukan misalnya karena mau lomba dan sebagainya. Tapi kami memang Bapak Ibu sudah jalan ke 3 tahun, walaupun waktu itu tidak disatukan dalam satu aplikasi integrasi terintegrasi terpadu. Nah, konsistensinya tadi saya buat sebagai bentuk keberlanjutan, yaitu
kami terus mengembangkan. Kemarin itu belum masuk pelaporan dana bos dan sebagainya, kami tambahi lagi fitur-fiturnya. Kemudian Bapak Ibu, setiap guru melakukan asesmen itu harus memakai template yang sudah dibuat di ekran tersebut, tidak boleh buatan sendiri. Kemudian memasukkannya ke anggaran dana bos untuk pengembangannya, seperti mendaftarkannya ke Play Store ini. Ketika ketua tim digitalisasi bertanya, Pak, ini membutuhkan dana seperti ini. Siap, saya bilang. Apa-apa yang diperlukan untuk pengembangannya, untuk keberlanjutannya, itu sampaikan. Kan ada dana bos kita, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke pertanyaan Pak Heri tadi. Jadi ketika guru kita berinovasi, harus kita hargai. Dan dihargai bukan hanya dengan kata-kata, tapi memang dibutuhkan. Nah, itulah tadi yang dibersamai itu, kita bersamai guru kita yang berinovasi itu atau tenaga administratif, apa keperluannya, apa tantangan yang dihadapi, apa yang dibutuhkan, alat ini, beli tripod, kamera dan sebagainya, silahkan. Dan kami di sekolah sudah memiliki HP sendiri Bapak Ibu, disitulah medsos. Jadi tidak medsos sekolah, tidak numpang-numpang dengan HP guru. Seringkali itu kalau ada kegiatan foto pakai HP guru, HP-nya gurunya menghindar. Kenapa? Penuh Bu memorinya. Ya, jadi kami baru tahun pertama saya kepala sekolah, kami lah satu-satunya yang anggaran bos itu untuk membeli HP untuk medsos sekolah. Jadi untuk menaikkan personal branding sekolah dan punya tim admin, dan saya berikan apa yang dibutuhkan mereka, seperti tripod dan sebagainya, perlengkapan-perlengkapan untuk bisa mengembangkan sebuah inovasi. Itu dia Bapak Ibu. Kembali Bu Eta, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maratimbo untuk pemaparannya. Bagaimana Bu Ira untuk pertanyaan yang ditujukan ke Pak Maratimbo? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Izin boleh boleh nambah pertanyaan ke Pak Boleh, Mat. silakan. Bagaimana caranya membangun jaringan dengan Google tadi tuh? Bagaimana cara tadi belajar ke Google tadi Bu ya? Bukan Pak, membangun jaringan dengan Google. Bapak bisa Oh tahu. iya 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 Bu. Ah, itu kemarin kami tidak tahu ya Bu ya, itu karena Dinas Pendidikan kayaknya menjalin kerjasama. Kemudian tiba-tiba ditunjuk satu-satunya SD di Labuhan Batu kami yang ditunjuk, tapi dasar penunjukannya pun saya kurang tahu. Itu banyaknya SD di situ, kemudian SMP dua SMP, terus kami dibina. Tapi yang lucunya ini Ibu Ahira, setelah dibina kami mengikuti ujian, nggak ada yang lulus. Oh, Iya, karena dia misalnya nilai itu supaya dapat sertifikat Google itu 90, kami 85, ada 88, nggak sampai itu. Tapi saya sampaikan kepada guru-guru, ya kita nggak boleh habis ini berhenti, patah semangat. Sekarang yang kamu yang tinggi-tinggi nilainya 5 orang, saya bentuk menjadi tim digitalisasi sekolah, ayo kita melakukan sebuah inovasi. Jadi banyak belajarnya dari apa? Dari tutorial-tutorial Bu YouTube. Ketika saya nanti buka HP, saya ketemukan di Pamekasan di Madura ada absen online siswa, saya kirimkan ke ayo bikin tim digitalisasi sekolah. Ayo Pak. Orang itu belajar dari tutorial dan nengok-nengok YouTube, kemudian dibuat, bisa, alhamdulillah Bu, bisa. Jadi gitu sarannya, kami memang berkembang sendiri, membuka sendiri, belajar sendiri dari berbagai sumber. Gitu Bu Aira, terima kasih. berarti atas rekomendasi dinas ya Pak, dapat jaringan dari Google tadi ya. Iya, dapat pelatihan dari Google gitu, tapi dasarnya kami kurang tahu sekolah yang ditunjuk gitu. Baik Pak, terima kasih. Sangat menginspirasi ya Pak. Terima kasih Terima kasih juga. berbaginya Pak. Oke, Ya, Bu, ya, baik. Bu. Terima kasih Bu Ira. Selanjutnya pertanyaan Bu Ira untuk Ibu pengawas kita, untuk Kak Lili nih. Yuk, Kak Lili, monggo pertanyaan dari Bu Ira. Kak Lili kayaknya jaringannya bermasalah nih. Baik, terima kasih kepada
Ibu Aita atas kesempatannya dan kepada Ibu Ira Sakinah ya yang sudah memberikan pertanyaan sehingga kita bisa lebih mengelaborasi di pertemuan kita kali ini. Baik, saya akan mencoba peran pengawas di sesuai dengan kurikulum dan manajerial kepala sekolah ya, dan fasilitator di lingkungan binaan. Baik, untuk Ibu Ira Sakinah, peran saya sebagai pengawas sekolah dalam mendukung visi misi sekolah. Yang pertama, di tahap awal, kepala sekolah membuat rancangan visi misinya, kemudian disesuaikan dengan rapot pendidikannya, dilihat akar permasalahannya, sehingga apakah visi misi yang dirancangnya sudah mengacu kepada rapot pendidikan yang ada di sekolahnya, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian di visi misinya disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan lingkungan belajar, dan dibuat program prioritas yang dapat menjadi apa ya, kami di pengawas meminta sebelum ke guru, kepada kepala sekolah dulu bertanya bagaimana pembelajaran, terkhusus pembelajaran mendalam yang saat ini kita terapkan, yang saat ini diwajibkan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Apakah di sekolahnya sudah benar-benar terlaksana, sudah berjalan dengan baik. Nah, hasil wawancara itu ditindaklanjuti untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kemudian, kepala sekolah harus jujur terhadap kegiatan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan di sekolahnya. Hasil wawancara itu ditindaklanjutin berupa kegiatan KKG, kemudian kegiatan webinar sesuai dengan kebutuhan guru, sehingga hal-hal yang dibutuhkan guru dapat dipenuhi, diantisipasi, dan dilaksanakan, dan guru dapat melaksanakan pembelajaran mendalam yang maksimal, yang dapat memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran dan memenuhi dapat mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, kemudian yang sesuai dengan kerangka kerja pembelajaran yang ada di pembelajaran mendalam. Kemudian untuk administrasi disesuaikan dengan administrasi sekolah. Nah, untuk administrasi saya tidak langsung ke guru, ke kepala sekolah, karena sejatinya manajerial itu kepala sekolah yang melaksanakan. Kemudian kalau dari kepala sekolah sudah terlaksana dengan baik, dan apabila kepala sekolah membutuhkan bantuan kami, maka kami dengan senang hati membantu kepala sekolah. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Ira Sakinah dan kepada Bu Aita. Oke, terima kasih Kak Lili. Gimana Bu Ira? Ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Iya, oke. Terima kasih Bu Ira untuk pertanyaannya. Selanjutnya, masuk dia nih. Ibu Kepsek kita yang luar biasa ini ingin bertanya nih Kak Lili. Kak Popi, silakan Kak Popi. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pemaparan Bapak dan Ibu di malam ini tentang praktik baik yang sudah dilakukan. Jadi pertanyaan saya di sini,
terkhusus kepada Bapak Maratimbo, Kepsek hebat kita, karena kita memiliki sama gitu ya Pak ya. Jadi saya mau belajar sama Bapak gitu tentang pengalaman yang Bapak lakukan. Pertanyaan saya di sini Pak, tantangan apa sih yang terbesar yang paling sering dihadapi saat melaksanakan praktik baik yang sudah Bapak laksanakan dan bagaimana cara realistis untuk mengatasi masalah yang pernah Bapak hadapi? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya bisa langsung dijawab ya Pak Maratimbo. Kepada Pak Baik Bu, Maratimbo, ini saya izin ya nggak buka silahkan. layar karena sambil apa namanya,